Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami yang sudah datang Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Saat ini Bapak, kami ingin bernyanyi, bersorak, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang layak menerima pujian dan pengagungan, yang layak menerima segala hormat dan kuasa. Terima kasih Yesus. Nyanyi dan bersorak-sorai Dia. Namamu
Kita mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi segera kepada saudara, jangan malu-malu.
kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat pada hari ini. Kami ucap syukur buat setiap keadaan kami. Kami ucap syukur buat berkat-Mu yang berlimpah buat setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat mujizat yang telah terjadi hari ini ya Tuhan. Hamba percaya ya Tuhan, mujizat telah terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba ya Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hamba mohon turunlah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun pada hari ini. Setiap kami ya Tuhan biar boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar roh-Mu menuntun kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang percaya? Seperti lagu tadi, mujizat masih terjadi. Boleh angkat tangannya ya. Saya percaya mujizat terus terjadi bahkan setiap hari di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mujizat terjadi karena apa? Karena kita mengalami itu, karena kita mengingini itu, karena kita satu yang luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Siapa yang percaya kita punya Allah yang luar biasa? Ya, kita percaya, saya percaya bahwa saudara juga percaya, kita sepakat kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Nah, itu artinya Allah yang luar biasa, artinya Allah yang tidak biasa. Sepakat sama saya? Ya. Berarti Allah yang gak biasa-biasa aja. Saya bersyukur hari ini saya percaya Tuhan sudah disenangkan ya, dengan tari-tarian ya kan, dengan pujian yang saudara nyanyikan. Ya, tapi satu hal yang masih dari pemikiran saya sampai saat ini ya, ketika lagu itu tadi dikatakan seperti Raja Daud menari. Ada yang kebayang nggak Raja Daud menari itu kayak apa? Setiap saat saya berpikir gitu ya, Raja Daud tuh nari kayak apa ya? Karena saya pengen pelajarin, saya pengen tahu dia menari seperti apa. Karena itu membuat hati Tuhan itu, saya percaya itu bergetar luar biasa. Itu bangganya Raja Daud. Sampai Alkitab berkata Raja Daud menari itu luar biasa. Jadi contoh, laki-laki loh ternyata yang menari paling jago. Maaf ya para penari ya, bukan para perempuan loh. Yang jago itu ternyata yang nomor satu laki-laki. Contohnya yang kita bilang Raja Daud. Semua orang boleh menari dengan baik. Saya udah ikut beberapa seminar dulu yang paling dahsyat, penarinya paling banyak. Saya ikut dari rombongan Jakarta, 70 orang berangkat, 30-nya penari. Ya. Di setiap ibadah, apalagi kalau kita tadi setiap Raja Daud menari, 30-nya rombongan kita dari Jakarta turun semuanya penarinya. Tanpa diinstruksi, terkadang ada instruksi juga dari gembalanya, ibu gembala juga penari. Gitu ya, maju semuanya, rombongan kita paling ramai. Gitu ya. Jakarta paling ramai, Bandung, Surabaya, Malang, Cirebon segala macam baru ngikutin. Ya. Nah, tapi menurut saya itu semuanya mungkin belum menggambarkan Raja Daud menari. Ya, saya akan bahas itu cuma sedikit. Teruslah para penari belajar, bukan dengan kehebatan kekuatan kita, bukan kehebatan kalian semuanya, tapi biarlah kalian menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara, firman Tuhan akan bicara mengenai hal yang tidak biasa. Karena kita punya Tuhan yang tidak biasa. Ya, banyak orang hidupnya biasa-biasa aja, nggak mengalami apa-apa, nggak mengalami mujizat. Koreksi diri kita. Kenapa kita nggak bersyukur? Bukankah saudara dan saya masih ada hari ini? Bukankah saudara dan saya masih bisa datang ke tempat ini itu mujizat? Sementara di luar sana banyak orang terkapar sakit. Sementara di negara-negara lain banyak yang red kode merah. Yang semuanya banyak sekali. Inggris, Amerika satu harinya 200.000 orang terkena COVID. Bukankah Indonesia dalam lindungan Tuhan? Bukankah mata Tuhan tertuju pada Indonesia? Bukankah itu mujizat namanya? Kalau kita ada sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, lalu bagaimana kita punya Tuhan luar biasa? Kenapa orang nggak mengalami mujizat? Karena terkadang orang tuh suka ngatur Tuhan. Contoh kalau kita berdoa, ya.
Contoh kalau kita berdoa, saya tanya istri saya yang gampang. Kita pengen minta lagi sesuatu sama Tuhan, ya. Minta mobil, Tuhan kasih. Sekarang saya mau minta rumah. Saya punya rumah satu, bukan serakah ya. Minta lagi satu dong, boleh dong. Minta satu lagi. Saya minta yang 2 lantainya, rumah saya 2 lantai tapi nggak full. Saya tanya Eva kalau berdoa sama Tuhan, gimana caranya doa? Ya apa aja. Jika Tuhan mengizinkan kami ingin renovasi rumah setiap pandangannya, buat semuanya jadi lancar. Itu salah satu contoh doa yang membatasi kuasa Tuhan. Ya, saya nggak bilang istri saya doanya salah gitu ya. Saya selalu berdoa. Sewaktu berdoa saya merefleksikan, saya berpikir bagaimana cara kerjanya Allah. Bukannya saya sok tahu atau mau mensetarakan dengan Allah. Ketika saya berdoa, lalu saya ubah doa saya. Waktu saya minta mobil, saya selalu minta Tuhan berkati pekerjaan saya supaya saya bisa ganti mobil. Loh, lama-lama saya berpikir, kenapa juga saya harus berdoa seperti itu? Kenapa saya harus membatasi kuasanya Tuhan? Tuhan kalau mau kasih aja. Akhirnya saya lupa doa saya berdoa seperti anak kecil. Tuhan, aku mau mobil yang baru. Udah, stop sampai di situ. Caranya terserah Tuhan. Saya bilang, caranya gimana aja ya terserah Tuhan. Yang jelas Tuhan tahu kok saya nggak punya uang. Kita nggak usah membatasi Tuhan. Oh, Tuhan berkati pekerjaan saya. Oh Tuhan tolong gerakan hati bos saya supaya gaji saya naik. Oh Tuhan berkat kulik hati orang tua saya supaya berikan kendaraan buat saya. Cukup Tuhan, saya minta sebuah mobil. Ternyata itu lebih cepat, saudara. Nggak dalam waktu lama langsung Tuhan kasih, nggak tahu dari mana duitnya. Sekarang waktu minta renovasi, tuh Eva bilang, oh renovasi aja. Loh kenapa harus renovasi kalau Tuhan mau kasih rumah sesuatu yang baru dikasih 2? Itu cara kita membatasi kuasa Tuhan. Kalau minta yang gampang aja, seperti anak kecil minta ke orang tua. Bapak minta permen, apa dia menjelaskan caranya bagaimana beli permen itu? Enggak kan? Dia cuma minta, Pi mau es krim, Pi mau ganti HP. Udah, dia cuma ngomong itu doang. Yang mikir siapa? Orang tuanya. Jadi sekarang saya tengahnya seperti anak kecil. Minta sama Tuhan, Tuhan saya mau rumah 2 lantai. Simple, sederhana, yang mikir siapa? Tuhan. Caranya Tuhan yang ngatur. Jadi kalau kita renovasi, Tuhan mikir, baru gue mau kasih lu rumah baru jadi ada 2. Ya udah, renovasi aja. Begitu kasih nyesel, soal sini saya. Ya. Kenapa tadi nggak minta 2 aja? Terus kenapa nggak minta 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai? Jangan 8 lantai, udah nggak boleh pakai tanah sekarang. Ya. Nah itu yang kita bilang membatasi kuasanya Tuhan, membatasi cara kerjanya Tuhan. Padahal Tuhan cara kerjanya unik-unik. Kalau saudara baca Alkitab, cara Tuhan itu aneh-aneh semuanya. Tapi bagaimana cara kerjanya Tuhan? Ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Ya, saya bukan lebih pintar, tapi kita belajar sama-sama. Amin. Nah, cara kerja Tuhan adalah 1, lewat pernyataan yang tidak biasa, atau lewat firman Tuhan yang nggak biasa. Kita ambil salah satunya di Matius 5 ayat 3-7. Bisa ditampilkan? Matius 5 ayat 3-7. Oke. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Wow. Firman Tuhan bicara berkata, berbahagialah orang yang miskin. Otak kita pasti berpikir kan, gimana bahagianya Tuhan kalau miskin gak punya uang, makan aja susah. Bagaimana kita bisa berbahagia? Waktu saya gak punya uang,
Saya jalan-jalan, saya ajak suami istri lagi. Saya ajak istri sama anak-anak saya, gitu ya. Ngaco amat ya. Grogi saya dirinya ada penari-penari. Nah, waktu saya ke mall, sebuah mall, saya dapat voucher. Satu voucher ya untuk makan 2 orang ya kalau nggak salah. Akhirnya saya ke mall sama anak-anak sama istri saya suruh istri saya sama anak-anak saya makan. Akhirnya mereka makan, saya nggak makan. Saya bilang enggak, saya nggak pengen, gitu ya. Padahal pengen nggak? Pengen lah, gitu ya. Tapi saya kasih mereka makan. Waktu itu saya jalan-jalan sendiri, gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan enak ya kalau punya uang banyak, bisa beli apa aja yang saya mau. Saya bisa bahagia loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kebahagiaan tidak diukur dari itu. Nah, hal yang demikian itu menggambarkan kalau punya uang banyak memang lebih enak. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya memang konteksnya mungkin saudara bilang, oh ini beda konteksnya. Yang selanjutnya ayat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang lagi duka cita ya. Ada yang kalau saudara ke rumah duka, gitu ya, keluarganya ada yang ketawa-ketawa, aduh senang banget. Kalau orang tanya kenapa lu, iya uang gue pada mati semuanya, ada yang begitu. Hah? Orang bilang kayak pantat gue kayaknya lebih dingin dari jidat lu ya, mendingan lu periksa ya. Nggak ada gunanya begitu. Tapi firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Aneh kan kata-katanya? Lain dari biasa, lain dari kehidupan kita. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Biasanya orang yang lemah lembut apa? Kebanyakan ditindas. Betul apa benar? Ya, 2 hari lalu saya ajak anak saya Sharon vaksin kedua di daerah rumah, di gedung olahraga gitu. Itu ada satu ibu-ibu ya, ibu-ibu itu bolehlah kalau ibu-ibu nonton bertobat. Aku ibu-ibu begitu saya masuk, dia ngomel, siapa itu baju biru? Yang baju biru ada bukan? Siapa itu yang baju biru? Katanya. Dia tanya-tanya panitianya. Semua sini. Yang baju biru siapa tuh? Songong banget tuh. Katanya anak saya, kenapa sih tuh? Itu orang dibilang songong-songong mulu katanya. Saya bilang iya, yang songong tuh ibu. Dia bilang, mentang-mentang dia pejabat. Bilangin, saya orang kecamatan, katanya. Jangan songong ya. Siapa namanya? Catat. Biar diganti besok. Dalam hati sih ya, yang songong lalu ya. Udah suntik gratis aja, kalau gue bukan di Baikun loh. Ya, udah suntik gratis, duduk aja lah yang rapi. Entah masalahnya apa, ya. Akhirnya semua mau baik-baikin, akhirnya dia diam. Lagi nyuntik-nyuntik, ada satu lagi yang bikin ulah. Orang daerah perumahan emang banyak ulahnya, saya bilang. Bapak-bapak ngomel-ngomel suaranya baca gede, gitu ya. Ternyata ini bapak punya penyakit jantung, punya penyakit jantung lalu, saya bilang. Ya segala macam lah. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lembut hatinya. Ketika kita mengalami masalah, sabar. Orang sabar, pantatnya lebar, gitu ya. Coba lihat kiri kanannya, pantatnya udah lebar belum? Kalau belum lebar, dia belum sabar. Nggak begitu ya. Kan kalian udah pantat kecil, ini udah ada sabar-sabarnya nih, ya. Ini sumbu pendek, katanya. Enggak juga, ya. Itu kata-kata istri saya. Sekarang udah ganti, katanya pantat ngumtam lebar, katanya. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar. Ada di sini orang yang lapar itu bahagia. Ya. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hati itu kan bagi-bagi. Orang bilang habis duitnya ntar. Kalau dunia bilang berbahagialah orang yang sering menerima. Ya apa ya? Iya. Tapi firman Tuhan selalu kembali unik, nggak biasa. Justru yang nggak biasa itulah cara kerjanya Tuhan. Jadi mulai sekarang kalau saudara ngadapin hal-hal yang nggak lazim, yang nggak luar biasa, ini yang luar biasa, berbahagialah, bersyukurlah. Berarti Tuhan sedang bekerja di dalam diri saudara. Amin. Berarti Tuhan sedang mau membuat kita sabar.
Waktu keadaan menghimpit, yang membuat emosi kita meledak-ledak, sabar. Berarti Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Ya, amin. Waduh, amin ya. Kalau buat sabar susah ya, benar. Kalau buat berkat, amin. Ya. Nah, kalau buat sabar, susah loh, benar. Berbahagialah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak firman Tuhan bilang. Enak aja, roti cuma satu-satunya lu minta gitu ya. Enak aja, ini B2-nya enak banget gitu ya. Saya minta sama seseorang, saya bilang ada seseorang pasang status arsip gitu ya. Saya bilang minta dong, katanya udah habis gitu ya. Saya bilang, ya yang mengerti lah. Ya, saya bilang, udah habis ya. Saya bilang, nah, terus tetapi yang berkata kepadamu ayat 44, kasihilah musuhmu. Musuh yang disuruh kasihani. Kalau teman, kalau dia balik, boleh kita mengasihi dia, benar apa benar? Kalau musuh, lihat aja udah 4, benar kan? Taruhlah Tuhan bekerja dalam diri kita, kita ampuni dia. Ya udah, gua ampunin lo, tapi lo jangan lewat lagi lewat di depan muka gua ya. Pasti ngomongnya begitu. Lu jangan sekali-sekali lagi lewat muncul di depan muka gua tabok lu. Ada tuh di sini yang dikit-dikit ngomong, gua tabok lu. Gampang banget ngomong gua tabok karena kebiasaan, tapi gak ada nabok gitu ya. Orangnya baik hati dan orang itu. Nah, ya mengerti lah. Nah, di sana kita setiap keadaan kita menghimpit begitu rupa. Dunia mau membuat anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Di luar kata-kata Tuhan, kata-kata yang harusnya kita lakukan. Tapi ketika itu saudara dan saya alami, bersyukurlah Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang kerja di dalam diri kita. Ingat ya firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini bukan yang ngajarin saudara ya, tapi buat saya dan saudara. Amin. Buat supaya kita belajar lebih baik, belajar serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Nah, yang berikut, selain kita daripada cara atau tutur kata atau firman Tuhan yang tidak biasa, lewat Tuhan bekerja dengan cara apalagi lewat orang-orang yang tidak biasa. Ya. Kalau orang berdiri di tempat ini, khotbah menggebu-gebu, dahsyat luar biasa, ternyata dia gelarnya banyak, itu udah biasa. Tapi ketika orang biasa ada di sini, itu baru luar biasa. Itu caranya Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa ada di sini, saudara. Amin. Nah, orang-orang bodoh yang Tuhan pakai, Alkitab bilang, bukan orang-orang pintar. Karena orang pintar terkadang berpikir dulu, menggunakan akal pikirannya, menggunakan logikanya, menggunakan logiknya. Kalau ini nanti bagaimana? Kalau ini nanti bagaimana? Semua orang banyak berpikir. Kalau orang pintar, kalau orang bodoh, jalanin aja dulu. Disuruh apa jalanin, disuruh apa jalanin. Tuhan bilang lebih gampang nih pakai dia daripada orang yang pintar. Bukan berarti orang pintar itu salah. Orang pintar yang menggunakan logikanya sendiri itu yang salah. Amin. Nah, Tuhan bisa pakai siapa aja. Maria, seorang wanita biasa, dipakai untuk melahirkan Yesus. Akhirnya dia jadi wanita yang luar biasa, yang disebut nama-namanya itu namanya disebut sepanjang masa selama Alkitab itu masih ada. Siapa lagi? Petrus. Dia di awal menyangkal Tuhan, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ketika kita ketemu orang, kita lihat dia orang biasa, jangan pernah judge, oh dia nggak ada gunanya, oh dia itu orang kelas-kelas nomor sekian, jangan. Itu nggak jadi patokan, itu nggak jadi gambaran. Kita nggak tahu siapa dia kelak nanti suatu saat. Amin. Kisah 3 ayat 1-6. Kisah 3 ayat 1-6. Oke, saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, dalam konteks ini, saudara pikir Petrus itu udah terkenal apa belum? Orang udah tahu belum siapa dia? Punya kuasa apa dia? Orang terkenal gak? Kita lihat di pasal 4 ayat 13. Pasal 4 ayat 13, firman Tuhan katakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya, Alkitab bilang orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah, Petrus dan Yohanes dilihat orang biasa. Jadi ketika saudara, "Oh, saya ini orang biasa, saya nggak bisa lakukan ini, saya nggak bisa lakukan itu," ingat, jangan batasi kuasa Tuhan. Mujizat akan terjadi lewat engkau. Mujizat akan terjadi lewat saudara dan saya. Ya. Jadi kalau ketika ada tiba-tiba orang datang, suruh doain orang sakit. "Oh, bentar ya, saya panggil pendeta saya dulu." Lu usah. Itu artinya itu bagian. Itu bagian saudara. Lakukan apa yang saudara bisa. Kita bisa berdoa, ya kan? Petrus bilang, "Emas dan perak aku tidak punya." Sebetulnya firman Tuhan ini waktu saya merenungkan ada dua yang penting. Kesatu, jangan pandang orang yang biasa-biasa. Kita melihat dia biasa-biasa aja, ternyata dia orang yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita minta, ya, jangan seperti pengemis ini, saudara. Dia mintanya apa? Dia padahal kan udah nggak bisa jalan dari sejak lahir. Alkitab bilang sejak lahir dia nggak bisa jalan. Apa yang dia minta? Dia cuma minta, namanya pengemis, cuma minta uang. Mungkin ya dia cuma berharap logam, syukur-syukur ada lembarannya. Ya kan? Betul? Dia cuma minta uang. Sama menggambarkan dengan kehidupan kita. Ketika kita minta sama Tuhan, terkadang kita melihat Tuhan, cuma ya kira-kira bisanya ini aja. Saya nggak muluk-muluk lah, mintanya yang ini aja lah. Waktu kita minta motor, ada Tuhan ya motor second lah, motor second. Ya nggak apa-apa dah, tahun 90-an kalau jangan. Itu merendahkan Tuhan namanya. Amin. Kita minta sesuatu, kita mesti ngerti Tuhan itu kita siapa. Waktu Petrus diminta itu, Petrus bilang, ini bukan berarti ketika kita ada pengemis, saudara bilang, "Emas dan perak aku tidak punya," gitu ya. Jangan disamain, beda ceritanya. Tapi di sini mau dikatakan, kita mau belajar ketika kita minta sama Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa, minta hal-hal yang luar biasa. Amin. Tuhan udah siapkan kok. Seperti bapak sayang anaknya. Saya itu seorang bapak, sayang sama anak. Bapak gembala, seorang bapak, sayang sama anak. Ketika anak kita butuh sesuatu, kalau kita punya, dikasih kan? Saya lihat kehidupan bapak gembala sehari-harinya. Dia rela waktu berhenti kerja, naik mobil, nggak usah disebut mereknya, yang mobil yang sekarang. Dia rela naik mobil itu. Menurut saya, mungkin derajatnya sedikit turun dikit gitu ya, diskon dikit. Tapi ketika anak kesayangannya mau sekolah, mau kuliah, dia beli mobil baru. Sesuatu yang baru yang lebih mahal yang dia pakai. Terus Eva nanya, kira-kira nanti Brian pakai mobil? Saya bilang pasti yang baru. Karena saya kenal seorang bapak. Dia rela berkorban buat anaknya. Begitu juga dengan bapak kita di surga.
Dia rela melakukan apa aja buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati, oh dia disayang Tuhan sehingga enggak. Sabar, belum waktunya. Alkitab bilang Bapa di dunia yang jahat ini aja bisa melakukan hal yang baik, apalagi Bapa di surga. Amin. Pikirkan sesuatu yang baik-baik, maka dunia ini akan jadi indah. Jadi kita akan bersungguh-sungguh. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Ya. Waktu malam tahun baru kemarin kita berpergian gitu ya di rumah saudara saya berpergian sekeluarga di sini. Di sini campur anak-anak muda, gitu ya. Jadi ada 3 bakaran, yang satu lagi orang-orang yang udah tua yang manula di dalam rumah. Waktu kita bakar-bakar di sini, yang di sini yang anak-anak muda dibakar-bakar, dia ngintip-ngintip. Katanya kayaknya rumput tetangga lebih bagus ya, kayaknya rumput tetangga lebih enak loh. Dia punya loh katanya. Pindah kan? Lu ngapain di sini? Dia rumput tetangga kayaknya lebih enak, mau nyobain katanya. Saya bilang ya ampun, itu dagingnya sama bentuknya ya, sama-sama wagyu, bumbuinnya juga satu orang sama, terus panggangannya sama-sama panggangan potato, minyaknya juga sama, colek-colekannya bareng-bareng. Kenapa lu bilang beda? Iya kayaknya itu lebih enak, pokoknya lebih enak katanya. Rumput tetangga lebih hijau. Itu bikin saya penasaran, bukan aja juga nih anak ini saya cobain juga dia punya, gitu ya. Iya lu punya nggak enak lah ya. Udah sekalian aja. Akhirnya ya mereka dengan pandangannya ditinggal, dia bumbunya di tempat sini. Saya bilang itulah kejadian hidup kita. Jangan pernah kita melihat istri tetangga lebih cantik dari istri saudara. Siap-siap pulang diketok lu, ya. Nah yang bapak-bapak, jangan pernah bilang ngintip-ngintip. Iya kan, istri tetangga. Katanya istri ada di belakang. Kenapa Pi? Lebih bagus ya? Katanya tetangga punya Pi, lebih bagus. Nah, kita harus mensyukuri apa yang kita sudah punya. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Tapi itulah kasih Bapa sekali lagi. Waktu kita terkadang Tuhan izinkan melihat kehidupan orang lain untuk mensyukuri hidup kita, untuk belajar begitu besar kasih Allah sama kita. Ya. Waktu saya lihat kehidupan Bapak Gembala, waktu ini dia cari, waktu di pertama dia cari, cari, mau bagus mobil ini, kita jalan-jalan, Bapak Gembala matanya tertuju terus ke mobil baru. Begitu sayang sama anak. Amin. Siapa yang di sini sayang sama anaknya? Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada sayang. Ngeri banget. Ya, saya percaya semuanya sayang. Robi belum angkat, nggak apa-apa kalau angkat tangan juga. Tadi sayang sama anaknya. Nela belum punya anak, ada malu Robi ya. Nela tapi anaknya, ya. Tapi itu namanya iman menuju ke depannya ya. Dia akan sayang sama anaknya. Waduh, luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang kita ini, itu Tuhan bisa pakai orang yang tidak biasa, yang menurut takaran orang biasa, tapi di mata Tuhan itu beda. Kemarin hari Sabtu saya ambil rapot, ada beberapa orang ambil rapot tanggal 6, beberapa orang yang ya sedikit lebih baik ya, ada prestasi, dia tanggal kemarin. Saya datang, di dalam semua yang nggak hadir gitu ya di satu aula itu, menurut saya ada satu orang yang sangat sederhana. Ya, seorang pria lebih muda dari saya, dia pakai celana jeans, kaosnya juga nggak terlalu bagus, celananya juga agak kotor, pakai sendal. Sementara yang lain rapi-rapi, ada yang kayak ibu-ibu pejabat, canggulan, make up gitu ya, banyak macam. Tapi anaknya salah satunya adalah yang berprestasi, gitu ya. Nah, jadi waktu dipanggil, kalau anak saya kelas 7 atau kelas berapa ya, saya lupa, kalau saya kelas 8. Waktu dipanggil pulang, saya cerita sama istri saya, ada orang seperti itu. Saya bilang dia harus bangga ya. Mungkin dia orang biasa, orang yang gak pandai ya, tapi dia punya anak yang berprestasi ya. Itu luar biasa. Itu yang sekumpulan orang banyak itu ya. Mungkin di rumahnya segudang fasilitas, wifi kencang, handphone bagus, laptop bagus. Maaf, saya rasa dia nggak punya itu semua. Tapi anaknya tetap berprestasi. Itu luar biasa. Saya bilang contoh.
dia pasti bangga banget sama anaknya. Saya pun bangga sama dia. Saya bilang, itu orang tua yang luar biasa. Dari orang biasa dia bisa didik anaknya jadi luar biasa. Berapa banyak orang-orang luar biasa yang gak bisa didik anaknya jadi anak luar biasa. Kalian yang masih muda, jangan pernah menyerah. Ya, mungkin fasilitas terbatas, tapi itu pilihan. Berserahlah pada Tuhan. Tuhan yang punya semuanya. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Amin. Nah, dari orang-orang tidak biasa itu yang menjadi luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 26. Ternyata di depan ini benar ya, banyak semua yang WL udah bilang gerah. Mungkin bisa disediakan kipas angin. 1 Korintus 1 ayat 26. Firman Tuhan katakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada orang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi sekarang, kalau saudara merasa saudara orang biasa, saudara merasa saya nggak punya apa-apa, beda sama tetangga kiri kanan. Kalau saudara lihat kiri dan kanan tuh, dia pakai sepatu bermerek, dia pakai tas bermerek. Jangan pernah bekerja lagi, karena saudara dipilih Tuhan. Amin. Lewat saudara dan saya, firman Tuhan akan digenapi, akan dipakai Tuhan. Amin. Saya percaya di tempat ini semuanya akan dipakai Tuhan. Karena mungkin orang luar sana menganggap rendah, menganggap kecil. Mungkin kalau Bapak Gembala dia suka cerita, kalau ada bungkus-bungkus, ada yang mau bantuannya naik alpat, naik ini. Hari ini firman Tuhan menghibur kita semua. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah melihat kekurangan kita. Karena semakin kita kurang, tambahannya dari Tuhan semakin banyak. Amin. Karena semakin kita punya sesuatu, kita punya banyak uang, kita punya uang sekian, kita mau beli tinggal beli sendiri, tapi kita nggak pernah lihat kuasanya Tuhan. Amin. Nah, dengan kekurangan kita, Alkitab katakan semuanya akan ditambahkan. Kalau engkau bodoh, akan dipakai Tuhan luar biasa untuk mempermalukan orang-orang yang lain. Maaf yang saya mengecilkan. Mungkin sehari-hari kalau saudara lihat Bapak Wan Kim lagi jongkok, ya, saya pernah datang hari-hari biasa, lagi jongkok, betulin motor, pakai jas nggak? Pakai batik ya dia? Enggak ya? Kerjanya pakai apa Pak? Pakai celana pendek kali ya? Nah, pakai celana pendek, pakai kaos yang sedikit-sedikit udah ada oli, gitu ya. Mungkin ada sedikit-sedikit oli di sini. Mungkin orang lihat dia orang biasa-biasa aja. Tapi siapa yang menyangka dia dipakai Tuhan jadi youth pastor? Ini anak-anak didiknya, anak-anak yang luar biasa. Siapa yang sangka bukan orang, mungkin maaf, bukan orang terpelajar, bukan orang S1, S2, S3, SPH dan yang lainnya. Yang penting mau dipakai Tuhan. Ya. Siapa yang nyangka kalau orang melihat dia itu, aduh, kayaknya orang biasa-biasa aja, dekil nih, main-mainnya sama oli. Tapi ketika di gereja, dia main alunan lagu, hadirat Allah dulu. Amin. Jangan pernah pandang orang dari luarnya. Jangan pernah pandang orang dari kulitnya. Oh, dia orang hebat, maka kita harus hormati dia. Terkadang orang pakai orang yang biasa-biasa aja untuk mempengaruhi orang yang luar biasa. Akhir-akhir ini saya belajar banyak hal lewat firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian dalam hidup saya. Dari orang-orang yang lewat di depan saya, dari orang-orang yang Tuhan perhadapkan saya banyak belajar. Kalau Tuhan mau angkat seseorang, nggak mustahil, nggak heran lagi. Mungkin dia bukan siapa-siapa di keluarga, mungkin dia orang yang paling susah secara ekonomi,
tapi dia bisa dihormati di keluarganya. Karena ada hadirat Allah, ada sesuatu yang beda. Di rumah saya seberang itu dulunya direktur Pertamina. Rumahnya bilang, bagus rumahnya. Seorang pengaji. Tapi dia pernah bilang sama saya, istrinya juga, dia bilang, saya juga sebelah rumah saya, sebelah sini saya dulu hamba Tuhan, ya, pendeta. Dia cuma berkata gini, kamu sama sebelah, tapi beda. Loh, kenapa Pak? Iya. Maksudnya, saya ngerti, sama-sama orang Kristen, tapi kamu beda. Dari kelakuan. Karena maaf, dia seorang hamba Tuhan di mata orang-orang gitu ya, sedikit kurang perilakunya. Mungkin di gereja baik. Yang paling penting adalah ketika kita di luar. Bagaimana kita bertutur kata. Mungkin kalau di sini saudara lihat saya, saya khotbah, tapi kalau di luar bicaranya lain dari firman. Saudara tahu nggak? Nggak ada tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi orang akan melihat, tetangga akan melihat. Bagaimana kita bisa dicontoh? Kalau di kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, dari orang yang tidak biasa akan timbul orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya percaya semua di sini akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Karena mungkin di luar orang lihat saudara dan saya orang biasa, gak ada artinya, gak ada gunanya ini mah. Mungkin gereja kita kecil, tapi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Biar kecil ada hadirat Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan, terus bertumbuh, ya, terus semangat. Nah, yang selanjutnya kita lihat cara kerja Tuhan. Selain lewat perkataan yang tidak biasa, lewat orang-orang yang tidak biasa, ada yang namanya mujizat yang tidak biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, mujizat-mujizat Tuhan itu aneh-aneh ya. Aneh, orang buta dicolek-colek gitu ya, colek-colek tanah, tempelin. Saya percaya loh, saya waktu baca firman itu saya membayangkan, seandainya dia itu cuma buram-buram, tapi dia bisa lihat. Waktu Tuhan colekin tanah, waktu mau dipepelin, kabur kayak itu orang. Apalagi tanahnya ada kayak kambing dikit gitu ya, kayak kucing, kayak anjing. Kira-kira kabur nggak? Secara kedokteran bisa sembuh nggak? Saya yang ini gini loh saudara. Saya punya tanah ini. Kalau buat jadi dia nih, kalau cuma matanya cuma bulan-bulan mau kabur nih, gitu istilahnya. Buset jorok banget nih orang ya. Kalau ada hamba Tuhan dekat dia mau sembuhin, ini hamba Tuhan gitu ini orang jorok banget. Sampai tanah dipukul gitu yang mau dikakain. Caranya nggak biasa. Kita lihat lagi di Alkitab berkata, Kisah 19 ayat 11 dan 12. Kisah 19. Firman Tuhan berkata, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa Paulus sebelumnya? Yang tukang nyari-nyari orang, kumpulin orang Kristen. Buat apa? Buat seminar, buat dengerin dia khotbah? Enggak. Dihukum, dibunuh. Tapi apa yang dipakai sama Tuhan? Orang-orang seperti ini nih. Jadi kalau ketemu sama orang yang benci orang Kristen, biarin aja. Nanti akan timbul Paulus baru. Amin. Kita doain. Ayat 12 katakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Apa itu biasa? Cuma sapu tangan. Saya juga punya nih sapu tangan. Ada yang sakit gak? Saya taruh di atas kepalanya. Ada yang mau? Katanya, jangan-jangan bekas timus. Ya, orang pasti akan berpikir demikian. Tapi lewat Paulus, orang yang biasa-biasa aja, yang orang nggak dulunya, orang takut, orang kesennya begitu lewat Paulus kalau bisa jalan sekencang-kencangnya. Tapi lewat sapu tangannya doang, orang sakit bisa sembuh.
Apa itu luar biasa? Apa itu mujizat? Air menjadi anggur, air biasa diubahkan Tuhan menjadi anggur yang paling dahsyat luar biasa. Sekali lagi, jangan pernah mengecilkan Tuhan. Jangan pernah kita lihat sekarang, kalau saudara melihat sekarang, saya bagaimana keadaannya? Baik-baik saja? Apakah dari keluarga yang luar biasa baik? Apakah masa lalunya baik? Sekarang saudara lihat baik, karena saya ada di depan mimbar. Kalau dulu gimana? Saya harus ikutin kalau aku tidak melihat apa yang di belakangku. Dari kelas 6 saya sudah walami di diskotik. Di diskotik, tapi mungkin di sini ada yang DJ. Ya. Kalau saya bukan DJ, lighting, saya main lampu. Tapi enggak kayak ya sedikit-sedikit ikut joget aja. Saya masuk stardust, lipstick, apa segala macam, tapi kerja. Dari kelas 6 SD saya sudah kenal diskotik. Dari kelas 6 SD saya sudah lihat banyak-banyak orang-orang minum keras. Dari kelas 6 SD saya sudah keluar kota, saya ke Pamanukan, ke daerah Jawa, yang untuk kerjaan itu. Karena ibu saya menyewakan alat-alat untuk diskotik. DJ-nya DJ lipstick, DJ stardust, jadi masuk-masuknya bergaul dengan orang. Siapa saya dulu udah gak masalah lagi. Waktu SMP, dari SMP sering banget saya pulang sekolah tidurnya di tempat biliar. Nongkrongnya di tempat biliar. Waktu ada retret, harusnya retret membangun rohani. Saya sekumpul teman-teman malah kabur. Kalau ada session kabur ke atas, ada yang merokok, kita main judi, apa segala macam. Bayangkan. Menurut saya, mujizat Tuhan itu banyak. Tapi buat hidup saya, mujizat terbesar dalam hidup saya bisa dari sini. Itu Tuhan buat mujizat terbesar dalam hidup saya bisa berdiri di sini, saudara. Apa yang gak mungkin buat dunia, Tuhan buat jadi mungkin hari ini. Sewaktu saya udah mau mati, istilahnya, udah berapa kali mau mati, sakit udah mau mati, naik motor, kebut-kebut, tabrakan, hampir kepala roda bus udah di sebelah sini. Siapa yang sangka orang itu sekarang ada berdiri di depan saya? Waktu reuni kita ketemu, kumpul SMP. Tahun 2018 kumpul, pernah yang SMP kumpul, yang kita bagikan berkat ke guru-guru. Tahun 2021 kemarin virtual lagi, kumpul lagi. Saya nggak nyangka yang dulunya bandel barengan sama saya, udah jadi hamba Tuhan di Season City, udah jadi SPH di mana-mana, gitu ya. Saya bilang itulah cara kerjanya Tuhan. Dulu kita bukan siapa-siapa, tapi asal kita mau berubah. Saya pernah cerita, waktu saya kenal Eva, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pasti banyak dosanya. Tuhan pertemukan saya dengan anak seorang pendeta. Itu waktunya saya bertobat, saya bilang. Boleh tanya Eva, waktu dia pertama kenal sama saya, dia nggak suka karena saya pakai kalung, rantai gede, tebal, gitu ya. Tipe anak-anak murah-murah. Kalau setel tip di mobil, kenceng, tempat. Saya juga bingung kenapa dia mau. Anak pendeta, mungkin saat itu nggak pakai kacamata, saya rasa. Dari orang yang orang bilang dulu di dunia itu aneh. Dulu di sekolahan sering banget berantem. Sering banget sampai satpam sekolahan waktu saya kuliah balik lagi ke sana. Angkatan lu nih yang dulu paling bandel, paling bikin gua susah, ribut melulu sampai diserang terus sama sekolahan katanya. Akhirnya kemarin kita reuni akbar di negara. Ternyata teman-teman saya banyak yang udah hebat. Dulunya bandelnya bukan main. Ada yang dikirim ke Amerika sama bapaknya, dikirim sekolah ke Amerika bukan dia bersyukur, dia minta syarat beliin mobil Ferrari, dia bilang. Waktu SMA udah minta Ferrari. Akhirnya bertobat, semuanya bertobat, kumpulin dana buat guru-guru, terkumpul lumayan 159 juta. Dan kita kumpulan orang-orang bandel. Sampai guru
sampai terharu. Ada satu guru yang nggak bisa jalan, kita salah satunya komit, ada seorang dokter, kita akan sembuhin dia, kita buat dia jalan. Jalan terus begitu. Ingat saudara, mungkin sekarang saudara orang lihat bukan siapa-siapa. Siapa tahu, ya tahun depan Anji ada di sini. Amin. Yang penting apa? Jangan pernah heran, jangan pernah takut. Kalau orang bilang, oh dulu, kalau saya suka bingung ya. Zaman sekarang orang kalau minum flu, pernah minum flu, harus ada pelepasan segala macam, harus pegang jimat, harus begini begono. Yang penting di dalam diri kita. Ketika kita mau selesai itu semua, nggak usah tuh ditumpang tangan. Saya minum air flu nggak tahu udah berapa banyak, saudara. Nggak ada yang tahu kan? Dulu kesukaan saya adalah baca-baca Feng Shui. Saya pelajarin semuanya. Saya bisa bikin kacau rumah orang lewat alat-alat. Saya bisa bikin orang yang makmur, bisa bikin goyang bagaimana caranya. Saya pasangin alat di depan rumah. Dari dulu yang suka baca-baca buku gituan, sekarang sukanya baca-baca aku. Apa itu kepikiran? Saya pun nggak kepikiran. Kalau yang punya jimat, nggak usah takut. Kalau punya flu, hilang aja. Saya nggak pakai kayak orang suka saya itu kuat gitu ya. Semua mesti tumpang tangan, tumpang kaki. Yang penting di dalam beresin sama Tuhan. Nggak mudah prosesnya. Proses tetap jalan. Waktu orang pakai jimat, saya pakai jimat dulu SMA. Supaya tawuran itu nggak kenapa-napa. Tapi pakai cara Tuhan, itu jimat bisa hilang ya. Karena apa? Saya terakhir baru ngerti, oh Tuhan gak suka itu. Sekarang saudara melihat saya aneh. Saya lihatin mata-mata aneh. Kelihatannya di dalam, oh mantu pendeta baik-baik aja. Gak tahu yang lainnya, kalau saya enggak. Saya kasih tahu apa adanya. Tapi justru disitulah saya lihat kuasa Tuhan. Dari orang yang enggak banget, bisa ada di sini. Buat saya itu mujizat Tuhan terbesar dalam hidup saya. Mungkin aslinya saya udah masuk neraka dari kapan, nggak tahu. Akhirnya bisa dipakai sebagai messenger Tuhan. Dari yang dulu baca bukunya yang aneh-aneh, yang bagaimana cara saya bilang saya nggak lepas, sampai sekarang saya bisa tahu. Kalau orang bilang, oh tahun ini yang jelek siapa aja, orang pakai nanya-nanya ke orang pintar, nggak usah kasih gua kalender di sini. Ini gua tahu nih, tahun ini siapa yang jelek, tahun depan siapa, tahun ini siapa. Rumahnya saya begitu lihat rumah orang, saya bisa tahu ini rumahnya bagus apa enggak, menurut Feng Shui bisa kaya apa enggak. Tapi ingat jangan panggil saya ke rumah saudara ya. Semuanya itu saya udah tinggal ngetik, tapi saya udah nggak tahu lagi. Buat saya mujizat terbesar saya ada di Indonesia, saudara. Bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang sakit jadi sembuh. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Konsekuensinya sebelumnya saudara mengalami sesuatu yang aneh. Ketika kita mengalami sesuatu yang udah menurut orang, aduh ini aneh banget, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Bersyukurlah karena Allah sedang bekerja dalam saudara. Amin. Nah, itulah saudara yang terjadi. Yang keempat, cara yang tidak biasa. Lihat Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Nah, bahkan alangkah dalamnya kekayaan hikmat. Oh itu ada tuh ya, nggak kelihatan di sini ya. Kalau yang itu kelihatan. Alkitab aja bilang, Alkitab aja terheran-heran loh saudara. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalannya Tuhan kita nggak bisa selami. Jalannya Tuhan nggak bisa kita selidiki. Ya. Kalau saya dengar pemain musik juga punya masa lalu masing-masing. Buat saya juga sama tuh. Mereka ada di sini melayani Tuhan. Itu mujizat terbesar dalam hidupnya.
Masing-masing punya proses yang luar biasa. Amin. Ya kan? Ketika Tuhan udah proses, ya pastor kita cerita, kalau dulu ya jam 10 kurang berapa baru dibangun. Kalau sekarang kayaknya pengen cepet-cepet katanya ke gereja. Makanya kita belum datang, dia udah datang. Kalau udah diubahkan Tuhan, itu hasilnya. Saya percaya di hari-hari ke depan Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan akan pakai kegerakan anak-anak muda di tempat ini untuk mengubah daerah ini, untuk jadi berkat buat Jakarta. Amin. Lewat siapa? Lewat yang orang pandang bukan siapa-siapa. Pak Wan Kim. Kim apa tuh? Dari Korea ya Pak ya? Artis Korea kita. Artisnya Tuhan loh. Ya. Saya perhatikan orang-orang di sini. Dulunya siapa? Bapak Gembala. Maaf, kalau menurut dari orang-orang yang dulu sebelum kita, bukan Bapak Gembala yang begini. Dulu nggak dipandang, tapi dipandang oleh Tuhan. Siapa yang dipandang orang? Mendingan dipandang Tuhan. Amin. Kalau Tuhan udah mandang, siapapun saudara bisa diangkat. Berapapun rendahnya saudara bisa diangkat Tuhan menjadi setinggi-tingginya. Beberapa majelis bilang beberapa saya nggak bisa ini. Mata Tuhan beda. Jalan-jalan Tuhan tak terselami. Sejauh apa? Sejauh langit dan bumi. Begitu pula pikirannya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan jauh banget. Amin. Itulah. Itu Tuhan bisa pakai cara-cara yang luar biasa. Kalau saudara sekarang melihat, oh mungkin bisnis kita lagi kena covid, kacau-kacauan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau Tuhan gerakan hati menanggung. Saya punya top ini loh. Saya ke sport ball di Kalpagani. Itu ada sebuah toko roti yang unik menurut saya. Ya, toko roti itu sejak saya fitness dari zaman tahun berapa itu Pak ya? 2005 ya kira-kira. Pertama kali kita masuk fitness di sana 2005. Toko roti itu udah berdiri. Bahkan saya sampai sekarang nggak tahu namanya apa itu Pak ya. Karena saking nggak dilihat orang saudara. Ya. Itu toko biasa aja, nggak ada roti yang spesial. Saya pernah beli zaman dulu sekali. Menurut saya biasa aja rasanya. Dan tokonya sepi. Tapi apa yang terjadi? Semasa pandemi, 1 minggu sekali 2 kali ya. Seminggu 1 kali setiap hari Jumat. Kalau datang nggak usah ya, malu-maluin. Setiap hari Jumat, saudara pikir apa dia bagi-bagi roti? Enggak, dia nggak bagi-bagi roti. Dia bagi-bagi sembako. Kalau saudara lihat hari Jumat sekitar jam 1 jam 2, datang ke tokonya, itu tokonya banyak makanannya, banyak bungkusan. Itu isinya ada minyak apa segala macam plus uang. Berapa ratus ribu ya? 100 ribu ya. Kita bayangkan, saya pernah nanya kasir Superindo, saya sering belanja di sana. Bukan karena saya ikut ngantri gitu ya. Itu dikhususin buat siapa aja, buat SPG, karyawan, orang-orang sekitar. Orang-orang pada tahu aja lu, nggak tahu dari mana yang bisa datang aja gitu. Dia bagiin sekian banyak. Kalau dihitung itu berapa juta. Setiap minggu dibagiin. Sudah hampir 2 tahun. Saya lihat tokonya penghasilannya nggak ada segitu. Toko yang nggak dipandang sama orang, bisnis yang nggak dipandang sama orang, tapi bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Ya. Berapa banyak orang yang bisnisnya pekerjaannya baik, pekerjaannya bagus, tapi dia nggak bisa jadi berkat. Cuma bisa jadi berkat buat anak, istri, buat dia, sama wanita-wanita cantik lainnya. Itu istilahnya. Apa itu yang saudara mau? Biarlah saya berdoa, biar kita semua setelah pulang dari sini jadi berkat buat di tempat masing-masing. Bukan jadi soal berapa banyak yang saudara bisa berikan, seberapa tulus kita mau dipakai Tuhan, seberapa mau kita dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Itu yang paling penting. Bahkan saya bilang, itu toko dapat duit dari mana Pak ya? Ya, kalau saudara datang, toko biasa aja.
Saudara nggak usah cari, nggak ada konduit di sana. Saya udah lihat. Nggak ada sesuatu yang bisa bikin toko itu hebat. Tapi setiap minggu dia jadi berkat buat entah puluhan, entah ratusan orang. Banyak sekali saudara. Selain ada makanan sembako apa segala macam plus uang, roti nggak ada. Loh, saya bilang aneh ya, kok dia nggak kasih roti ya? Kan dia usaha roti. Dia nggak ada Pak, katanya. Adanya gula, beras, minyak, apa semua sembako plus ada amplop isinya uang 100.000. Wow, itu jadi berkat. Ya. Kita anak-anak Tuhan, bagaimana jadi berkat buat banyak orang? Amin. Gak harus jadi kaya dulu buat jadi berkat buat banyak orang. Lakukan yang kecil-kecil. Ini saudara bisa baginya cuma permen ke anak-anak, bagi aja permen. Jangan pernah urusin apa kata orang. Oh lu bagi dikit amat, jangan pernah urusin. Dari yang sedikit Tuhan kasih kepercayaan yang dahsyat luar biasa. Itu yang bisa dipakai sama Tuhan. Yang penting hati yang mau. Amin. Nah yang kelima, anugerah. Ya. Selain sesuatu yang tidak biasa itu, yang kelima ini yang dahsyat, anugerah yang luar biasa. Ratakan 3 ayat 22 sampai 23. Ya, kita lihat di sini aja. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Ayat selanjutnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini ayat luar biasa. Sewaktu menghadapi hari-hari sulit, saya selalu berkatakan, ada sesuatu yang baru di esok hari. Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru, rahmat yang baru buat saudara dan saya. Amin. Ketika setiap malam saudara berkata, aduh malam ini susah sekali, hari-hari ini susah sekali, ingatlah, ada hari esok yang penuh harapan. Ada hari esok yang dahsyat luar biasa. Ada anugerah yang besar. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang boros. Boros dalam hal apa? Dalam kasih-kasih, membagikan kasih karunia, membagikan anugerah buat saudara dan saya. Itu yang gak pernah habis. Saudara minta tiap hari, kasih Tuhan bilang rahmatnya selalu baru setiap hari, kasihnya selalu baru setiap hari. Saya teringat waktu minggu kemarin Bapak Gembala bilang ada pohon ara di tengah kebun anggur. Masih ingat? Ya, ada sebuah pohon. Kalau saudara search, pohon anggur itu kecil, gak setinggi pohon ara. Pohonnya nggak terlalu tinggi sampai anggurnya ini bisa dipetik, anggurnya dicuntai-cuntai. Terkadang dikasih apa sih itu kayak rotan atau apa. Jadi di atasnya itu bisa di bawahnya anggur semua. Pohonnya nggak terlalu besar, buahnya mahal kan anggur. Tapi ini aneh di dalam kebun. Ada satu pohon ara yang kalau saudara sebesarnya luar biasa tinggi. Tapi pohon ini nggak ada gunanya. Nggak berbuah. Saudara berpikir pohon yang besar itu makannya dikit ya. Kalau saudara lihat penari kita Angel kecil, makannya gede nggak? Jangan-jangan banyak juga. Ya, pastinya lebih dikit daripada saya. Saya makan lebih banyak daripada dia. Apa tebal? Enggak kan? Masih normal kan? Ya, badannya kecil. Kata Eva kalau ini penari bajunya, kalau Angel kecil banget katanya, pinggangnya kecil. Ya. Pohon ara demikian. Pohon ara itu besar, tentunya makannya banyak. Sari airnya diserap sama dia banyak. Tapi waktu pengelola kebun itu datang, didapati ini enggak berbuah. Tapi apa yang dikatakan? Waktu mau ditebang, dia bela pohon ini. Katanya, tunggu Tuhan. Nanti setiap hari akan aku sirami. Setiap hari ranting-rantingnya akan aku urus, aku bersihkan. Sewaktu dengan ini, sewaktu saya ingat lagi malam-malam, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, itu saya. Pohon ara itu saya Tuhan. Di tengah anak-anak Tuhan, di tengah orang-orang hebat semuanya Tuhan, di tengah hamba-hamba Tuhan yang begitu hebat yang Kau pakai
yang luar biasa. Ada seorang yang namanya Dewi. Itu seperti pohon ara Tuhan. Sampai saat ini Tuhan belum menemukan. Ketika Allah ingin menebang saudara, ketika seharusnya saya sudah masuk ke dalam pintu neraka, ada Tuhan yang bela saya. Dia dengan begitu rupa mengurus saya dengan kasih-Nya yang baik. Dia dengan begitu rupa, jangan Tuhan, pohon ini jangan ditebang, kasih dia kesempatan, biar dia bisa berbuah Tuhan. Akhirnya dia sirami saya dengan begitu kasih-Nya yang luar biasa. Hari demi hari saya kenal kasih Kristus yang gak bisa orang kasih ke kita. Hari demi hari saya terus Tuhan, apa yang saya butuhkan Tuhan cukupkan, apa yang saya perlukan. Bahkan soal makanan saudara lihat, saya gak pernah putus loh dari awal saya datang. Pohon ara yang tidak berguna ini Tuhan sirami setiap hari, Tuhan urus setiap harinya. Begitu kasih-Nya luar biasa. Saudara ingat, mungkin sekarang saudara bukan siapa-siapa, mungkin masa lalu saudara jelek, saudara bilang saya itu udah gak ada gunanya, stop. Hari ini Tuhan mau ubah hidup saudara. Siapa yang sangka hari-hari ke depan hidupmu seperti apa dari kamu? Amin. Ingat, ada Tuhan yang bela saudara, yang gak akan buang saudara. Saudara akan dilingkupi dengan kasih-Nya, setiap hari akan diurus. Saya bayangkan itu setiap malam ketika saya berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap malam Tuhan datang, Dia lihat apa hasilmu hari ini, Mas. Ketika belum ada, nggak apa-apa kata Tuhan. Aku tetap sayang sama kamu. Teruslah berusaha, teruslah mendekat kepadaku. Bukan jadi masalah ketika engkau belum berbuah, tapi ketika engkau lari dari Tuhan, itu bermasalah. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Waktu malam saya berkata, Tuhan, mulai sekarang saya akan berbuah. Saya tidak akan mengecewakan Tuhan. Saya berdoa biar saudara juga ambil komitmen. Kalau yang mau dipakai Tuhan, berdoalah. Gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mungkin sekarang saudara seperti pohon ara di keluarga saudara. Mungkin gak ada apa-apanya. Bahkan kakak saudara gak pandang saudara, ipar saudara gak pandang saudara, saudara pun siapa-siapa. Tapi ada Tuhan yang sayang saudara. Ada Tuhan yang siap untuk kawal saudara. Tuhan bela saudara, jangan sentuh anak ini. Dia adalah dalam naungan. Buat saya itu cukup. Saya hidup bukan dari apa kata orang, saya hidup dari apa kata Tuhan. Biar itu juga berarti buat saudara semua. Percayalah, kasih Tuhan begitu sempurna. Percayalah, kasih Tuhan gak pernah habis di setiap hari. Mungkin saudara dulu pernah terperosok. Ya, setiap orang siapa sih yang gak pernah jatuh? Tapi hari ini dia mau berkata, bangkitlah. Aku mengasihimu. Aku rela berkorban kayu salib buat semua dosa-dosamu. Berubahlah mulai sekarang. Ambil keputusan. Engkau akan jadi orang yang paling hebat di tempat engkau berada. Engkau mungkin akan jadi orang yang luar biasa. Mungkin di dalam bisnismu, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam pelayananmu. Gak ada yang biasa-biasa setelah Tuhan ubahkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap apa yang Kau sudah buat dalam hidup kami ya Tuhan. Biar mulai pada hari ini ya Tuhan, kami semua diubahkan oleh firman. Kami diubah oleh setiap perkataan firman yang keluar ya Tuhan. Kami hidup bukan dari apa kata orang, tapi biarlah kami hidup dari apa kata Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Rancangan-Mu adalah sejahtera ya Tuhan, bukan rancangan kecelakaan.
Hamba percaya ya Tuhan, setiap orang di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang dahsyatnya Tuhan yang akan dipakai Tuhan kelak di kemudian hari. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin dalam pekerjaannya di bidangnya masing-masing. Kalau dia dokter, menjadi dokter yang luar biasa. Menjadi pedagang-pedagang yang luar biasa. Bisnismen yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang luar biasa. Berprestasi semuanya ya Tuhan. Kalau dia seorang ibu, mungkin engkau berpikir bukan engkau buat siapa-siapa, engkau akan jadi ibu yang luar biasa, yang melahirkan anak-anak yang luar biasa. Aku percaya, bahkan aku terlalu percaya padamu ya Tuhan. Beberapa tahun ke depan, aku akan lihat semuanya akan berbuah. Bukan lagi seperti pohon ara yang tidak berbuah, tetapi menjadi pohon anggur yang luar biasa ya Tuhan. Yang jadi berkat buat banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan sudah berkati. Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan menjalankan tugas persembahan. Bagi yang bertugas boleh tampil ke muka. Kita sudah siap, boleh berdiri. Deklarasi boleh. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih.
Tuhan berikan, kita akan akhiri ibadah kita, teman-teman. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara buka berdiri. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk menerima
kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan Tuhan diterima dengan hati yang penuh dengan lembutan Tuhan, dan mereka bisa melakukannya dan berbuah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak Tuhan, digebis Roh Kudus semuanya ya Tuhan, dari kecil sampai lansia semuanya Tuhan. Berkati tubuh yang sehat, panjang umur, dan Tuhan berkati semua usaha anak Tuhan, pekerjaannya Tuhan buat jadi berhasil, sukses dan beruntung Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Dan setiap permohonan dan doa anak Tuhan untuk apa yang mereka minta di tahun ini Tuhan, baik itu rumah, kendaraan, ataupun yang mereka butuhkan Tuhan, karena mereka butuh Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan dan Kau mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Tuhan ubahkan semua mindset anak Tuhan di tempat ini Tuhan, biar semuanya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang engkau dengan wajahnya engkau kasih kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Kudus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang Dia katakan. Amin.